Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih. Bulan 1 kami telah lewati. Percaya kami bisa melewati ini semua karena Engkau Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, selama bulan 1 ini, di dalam tugas-tugas-Mu, pelayanan kami, semuanya berjalan dengan baik. Tanpa Engkau menyertai, kami juga tidak mampu. Dan saat ini kami sudah masuk di dalam bulan yang kedua. Hari yang kedua tanggal 2. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini hidup ke dalam tangan-Mu Tuhan. Secara manusia tidak mungkin kami bisa melewati. Tapi kami percaya bulan yang lalu, minggu yang lalu, tahun yang lalu Tuhan sertai. Hari ini juga, bulan ini juga Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kelihatan di depan ini begitu berat. Gunung-gunung yang harus kami naik tinggi sekali. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi mulut bibir hamba-Mu. Izinkan hamba-Mu menyampaikan dari lubuk hati yang terdalam atas tuntunan daripada Roh-Mu. Agar supaya jemaat-jemaat Tuhan mereka bisa mendengar dan tidak lalui begitu saja. Tetapi mereka bisa merenung-renungkan maksud Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan roh-roh ngantok yang semuanya tidak benar dalam pikirannya, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi semuanya, shalom. Ya, kalau orang barusan merayakan Imlek Kyong Hi Fa Chai orang bilang ya. Tuhan memberkati. Oke, baik-baiklah semuanya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu menyampaikan, pasti dia bertanya kepada Tuhan tentang apa yang saya harus sampaikan. Dan percaya waktu kita mau mendapatkan, waktu kita mau menyampaikan, tapi kalau hati itu tidak ada damai, itu berarti bukan Tuhan. Tetapi kalau hati itu damai, hati itu penuh sukacita dan Tuhan bukakan terus, itu berarti dari Tuhan. Kalau dari Tuhan berarti firman Tuhan ini tujukan kepada kita yang menyampaikan supaya kita sadar dan juga tujukan kepada jemaat. Jemaat boleh merenungkan. Ya, minggu lalu Saudara Alek menyampaikan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan melakukan itu yang benar. Yang mendengar tetapi tidak melakukan itu tidak benar. Jadi saya berdoa supaya yang di sini ngantok, tolong ya, stop ngantoknya. Karena itu dosa. Sekali lagi, kalau ngantok tolong. Saya berdiri dari sini, saya lihat jangan ngantok, tolong jangan ngantok. Stop doanya, ngantoknya itu dosa. Kalau orang sudah ada dosa itu penghalang itu berkat. Ya, dengar baik-baik apa yang Tuhan pesankan. Mari ngantok, sepelekan firman Tuhan itu dosa. Katakan di sebelah kiri kanan. Kalau kamu ngantok, kamu tidak mau dengar firman Tuhan, itu dosa. Ya, saya begitu saja dosa. Dosanya apa? Penghalang berkat semua dalam kehidupan kita. Hidup kita setiap hari pusing, stres, ya, bingung. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Bahkan jalan itu kebanyakan buntu semua. Itu karena apa? Karena dosa. Dosa karena apa? Waktu disampaikan melalui hambanya, ya, kita sepelekan, tidak mau dengar. Tapi kalau kita mau dengar, disampaikan, kita mau nurut, kita mau taat. Waduh, Tuhan sayang. Tuhan dari atas itu bingung. Aku mau kasih apa sama anak-anakku ini? Karena saya omong mereka dengar. Mereka renungkan dan mereka mau melakukannya. Tuhan bingung, saya mau kasih apa? Nanti saya saksi kepada Bapak Ibu kalau kita mau taat sama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahagia, Mazmur 112 ayat pertama. Bahagia orang benar. Ya, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala
perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebaikan tetap untuk selama-lamanya. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang baru kita membacakan firman Tuhan ini di dalam Mazmur 112 ayat pertama sampai dengan 4. Ya, pasti kita dengar, kita bilang, waduh aku kepingin ini. Saya kepingin ini. Ya, coba sekali kita baca lagi ya. Haleluya. Bahagialah orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya. Jadi Tuhan mintakan kepada kita jadi anak-anak Tuhan harus takut akan Tuhan. Harus takut sama Tuhan, ya. Dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti pagi hari ini firman Tuhan disampaikan, dan waktu disampaikan di situ rema. Kok kena saya ya? Tapi waktu kena saya, aduh ampun saya Tuhan, saya mau bertobat. Bertobat betul-betul, itu Tuhan senang. Tapi waktu kita dengar ini, masa bodoh, itu untuk si A, itu untuk si B, untuk si C. Dia dah mau tahu saya. Masa bodoh. Ya sudah. Jangan salahkan Tuhan. Jangan kecewa nanti sama Tuhan. Nanti hidup kita itu di depan itu buntu semua. Kerja ini salah, mau maju begini salah, segala semua. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat kedua. Susah payah untuk mau mencari makan. Nasi untuk makan itu dengan susah payah. Mulai dari pagi sampai malam dengan susah payah. Dapat sih dapat. Kalau tidak ada kan curi saja kan dapat. Ya, ini mungkin agak keras. Tetapi kalau kita mau dengar, jadi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang engkau tidak usah susah-susah. Nanti Tuhan buka jalan. Yang tidak pernah pikir dengar ada dalam hati, kok ada ya? Siapa saya? Saudara Alek dia saksi waktu hari Minggu sore. Dia diizinkan mendapatkan 1 kursi. 100 lebih juta. Ya. Dia omong sampai di sini 2-3 kali. Siapa saya ini? Kok bisa saya dikasih? Siapa saya ini? Kok bisa saya dikasih? Tentu Bapak Ibu dengar ini aku juga kepingin ya. Saya juga kepingin. Saya pergi, saya dengar gitu langsung saya pergi ke tempat sana. Saya bukan ikut-ikutan, saya coba duduk, dipukul sini, pukul sana, pukul sini. Wah enak ya, makanya saya bilang Novi, wah enak. Saya bilang Novi kamu bagaimana? Iya aku pakai terus, enak. Tak panggil Papa Wat pakai, Mama Giok pakai, enak. Senang kamu Novi, kau utang sama saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya inilah yang Tuhan minta. Supaya kita mendengar ini firman Tuhan. Kita renungkan baik-baik. Dan kita mulai setia. Tuhan bilang setia yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Kalau kecil saja sudah tidak setia, mana Tuhan bisa percayakan yang besar? Yang kecil saja sudah tidak bisa setia, mana Tuhan mau percaya yang besar? Kalau kecil saya tidak setia, jangan kita bermulu-mulu minta yang besar. Ya, ingat. Kalau kecil saja tidak bisa setia, ya, apalagi besar. Mamon kecil saja tidak bisa setia, mana bisa Tuhan percayakan yang besar? Maka itu, setia yang mulai dari kecil, jalan terus. Seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan ini. Mahkota bukan dari dunia, mahkota dari surga. Karena apa? Kesetiaan dia. Bapak Ibu boleh dengar, ya, hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan aku mau suruh lakukan macam begini, tidak bisa Tuhan. Memang dasarnya aku ini memang orangnya tidak bisa lakukan begini. Saya tabrak aja terus tidak mau. Sehingga aku setiap hari pusing, stres kayak orang mabuk. Ya, maka itu mari
dikatakan di sini. Ayat pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Itu dulu. Kalau kita sudah mengikuti Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita harus takut sama Tuhan. Ya, bukan takut sama manusia. Kita harus takut kalau kita sudah ikut, sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dia ada di dalam kehidupan kita dengan sendirinya. Kita dipegang sama Tuhan, izinkan hidup kita ini takut sama Tuhan. Tetapi katanya, aku percaya Tuhan Yesus. Tetapi hidup kita tidak, hati kita tidak mau dibuka sama Tuhan untuk masuk. Dan mungkin kita bisa takut sama Tuhan. Maka itu kita percaya Tuhan, harus kita takut sama Tuhan. Enak kan? Raja Salomo mengatakan, saya sudah sampaikan minggu lalu. Tapi saya coba ulangi lagi. Amsal 8 ayat ke-13. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Sampai di sini dulu, membenci kejahatan. Kalau kita sudah ikut Tuhan, pasti yang ada di dalam hati kita. Mau melakukan kejahatan-kejahatan sudah tidak mau. Tapi kalau kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan sudah tidak ada di dalam kehidupan kita, itu roh dunia mulai ada. Kuasa kegelapan sudah mulai ada. Kejahatan-kejahatan itu sudah ada. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita jaga baik-baik. Jangan sampai roh Tuhan itu keluar. Kalau roh Tuhan keluar, dia katakan, aku akan tunggu dan nanti aku akan panggil 8 roh yang jahat itu masuk kepada kita. Dan hidup kita lebih jahat lagi. Tadi malam kurang lebih 2:30 saya habis pujian penyembahan. Saya renung-renungkan tentang kejahatan. Saya periksa diri saya dulu. Ya. Kalau hidup saya ini ada di dalam hati pikiran yang jahat, wah percuma saya jadi hamba Tuhan, percuma saya jadi pembicara. Tapi pada waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan kepada saya. Beberapa waktu yang lalu, waktu Imlekan, malam Imlek, kita ada pergi ke rumah keluarga. Ya saya dimintakan, kamu datang ya, lama sudah tidak pernah pergi datang ya, ayo datang, oke. Saya datang. Sampai di sana saya ketemu seseorang. Dia menceritakan kepada saya. Bapak tahu, dia bilang. Itu Bapak punya jemaat. Jemaat loh. Jemaat Surya Kebenaran. Yang dulu ada di sini. Ya, dulu dengar baik-baik. Dulu ada di sini. Sekarang dia sudah tidak di tempat Bapak lagi. Dan saya dengar-dengar sudah tidak bergereja lagi. Atau ke gereja dengan suam-suam kuku. Disuruh pergi, senang hati pergi, tidak senang pergi. Ya, dia seperti itu. Kalau dulu dia waktu datang di sini dia susah sekali. Tapi waktu Tuhan sudah angkat kepada, bukan Tuhan angkat, diizinkan itu datang siapa yang angkat. Dia sombong, dia lari. Ya, dia lari. Aduh Pak, orangnya jahat setengah mati. Kenapa? Mau meraih suami orang. Sehingga menghancurkan rumah tangga orang. Itu kan jahat. Ngerti? Mau mengambil suami orang. Dia potong dengan cara macam agar supaya dia bisa mendapatkan. Dan dia mau ambil punya orang. Itu jahat. Saya renungkan. Tidak usah kita lihat siapa ya. Ini kita kembali lagi. Karena kejahatan yang ada, dia mau ambil punya orang. Padahal firman Tuhan bilang, jangan engkau mengingini kepunyaan orang. Jangan kau mengingini kepunyaan orang. Saudara Alek dia saksi. Saya tidak punya kepingin untuk datang mau ambil dia punya barang. Mungkin kalau saya minta mungkin dia kasih mungkin ya. Gitu loh. Tapi jangan kau ingini. Ini punya orang kau ambil. Bahkan kau mau usahakan menghancurkan. Itu kan jahat. Anak Tuhan
Dulu jemaat Surya Kebenaran. Saya berpikir waktu Tuhan kasih ingat sama saya berbicara kepada mereka, mereka berbicara panjang lebar. Oh, saya bilang karena apa? Payung. Ngerti payung? Dulu kalau ada apa-apa, gembala masih berbicara. Gembala masih menasihati, berarti ada payung. Berapa minggu yang lalu kan kita khotbah. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan kawanan domba yang ada padamu. Benar kan? Kita khotbah itu. Jadi dia ada di dalam kawanan domba yang ada di sini, yang dipercayakan pada waktu dia sudah agak enak, dia mencetat. Dulu baik, sekarang sudah rasanya arogannya ampun-ampun. Barusan teman saya, dokter, dia bilang begini, Pak, kenapa orang ini waktu dia datang sama saya, dulu waktu dia datang mukanya itu glowing, dia bilang. Sekarang waktu dia datang sama saya, mukanya kusut, suaranya udah lain. Sampai dokter ini ngomong, kamukah ini? Badannya sudah bagaimana gitu, kamukah ini? Iya, kenapa? Aku sakit. Dia sakit, manusia semua kan sakit. Cinyo aja barusan sakit. Boho. Kemarin dulu malam, ibu gembala telepon sama ibunya. Saya hanya tanya, ibunya sehat malam? Sehat Pak, cuma ngantuk. Tidur, besok pagi Sabtu datang. Jadi orang kalau sudah lepas dari penggembalaan, lepas dari payungnya Tuhan, ya sudah, hidupnya itu sudah tidak ada. Dan tidak ada orang yang mau menasihati lagi. Dia salah menasihati, karena orang itu mau dengar. Dia salah menasihati, karena orang itu mau dengar. Tapi kalau ada orang yang sudah terlepas, sudah tidak pernah mau dinasihati lagi, karena kita tahu. Orang itu dikasihi, baru dinasihati, diomongi. Tapi kalau orang itu dinasihati, marah, dan dia jadi anak gampang. Dengar baik-baik. Ini di depan ada tubuh dan darah Yesus. Karena dia anak gampang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan. Lepaskan segala kejahatan-kejahatan. Lepaskan semua kearogansi kami, kesombongan kami. Lepaskan. Di atas lebih tinggi lagi. Apa yang mau disombong, kita jadi manusia. Tidak ada orang yang bisa lepaskan kesombongan dan dia menjadi manusia yang rendah hati. Itu kasih karunia. Itu kasih karunia. Orang yang mau dengar-dengar, menerima nasihat, itu adalah kasih karunia. Tapi kalau orang itu so miskin, sekali lagi, orang itu so miskin dan tidak mau mendengar nasihat, itu udah tahu apa. Mohon maaf kalau saya khotbah ini keras, karena saya kepingin kita lakukan kebenaran ini. Dan kalau Bapak Ibu semua dijaga Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Kan saya lihat, kan saya senang. Aduh, puji Tuhan, saya punya anak-anak, mereka diberkati dan sudah diberkati, mereka jadi orang rendah hati dan hidup mereka bisa dipakai. Tapi kalau mereka ini, aduh begini, dengar di sini, begini, dengar di sini, gini, jadi susah. Itu kebanyakan orang-orang begitu karena orang-orang itu keras hati. Saya berbicara dari lubuk hati yang terdalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tahu kalau kita takut akan Tuhan, itu artinya kita percaya sama Tuhan, kita harus bertobat. Itu kuncinya saja. Sadarlah dan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau kita sudah bertobat di dalam segala segi hidup ini semua, yang duniawi ini kita buang. Maka itu Tuhan minta kepada kita. Ya. Berbahagialah ia yang takut akan Tuhan.
Kalau dia sudah takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Orang kalau sudah takut sama Tuhan dan dia jalan di dalam Tuhan dan roh Tuhan ada di dalam kehidupannya. Pada waktu firman Tuhan kita mendengar, pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita dinasihati, pada waktu kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Ada suara-suara Tuhan dan kita mau lakukan. Dan Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat setiap minggu, bosan Pak, itu saja terus. Karena itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan tidak perintahkan saya mana berani maju ini. Ini pekerjaan gede. Ya. 5 ekor 2 ikan, kasih makan sekian banyak. Tapi karena Tuhan perintahkan, saya jalankan. Seperti Nabi Nuh. Tuhan perintahkan, Nuh bangunkan Bahtera yang sekian besar. Di mana bangunnya? Di atas gunung. Tidak usah ngomong di atas gunung, suruh bangun Bahtera, bangun kapal saja udah takut. Zaman dulu tidak ada apa-apa, suruh mikul, membuat dia punya lunas saja itu kapalnya Nuh. Itu panjangnya berapa besar? Saya dulu pernah membangun kapal pakai kayu ulin. Lunasnya itu 55, panjang 55 kali 55, panjang 35 meter. Dan saya harus sambung karena panjangnya itu 60 meter, saya harus sambung. Dan satu batang itu diangkat, itu pakai kayu ulin. Berapa beratnya? Kalau dulu saya bisa sewa keran datang angkat atau mau di kapal, keren turun baik-baik. Ada katrol. Kalau Nuh waktu itu, tidak ada katrol, tidak ada apa-apa. Dia bagaimana? Dan Nuh waktu diperintahkan sama Tuhan, dia taat. Kan ada hasilnya. Betul kan? Karena Tuhan melihat. Ini orang-orang pada waktu zaman Nuh, dosa yang begitu luar biasa. Dinasihati, diomongi. Masa bodoh, cuek emang gua pikirin. Marah Tuhan. Marah loh Tuhan. Jangan berpikir Tuhan itu penuh kasih, tidak marah. Marah juga Tuhan. Tuhan izinkan Nuh bangun ini. Nuh mau melakukan perintahnya Tuhan. Jalan. Abraham juga begitu. Dia lagi duduk enak, punya kedudukan bagus, orang kaya. Saat itu datang suara Tuhan. Abraham pergilah. Kemana disuruh kan tidak tahu. Kejadian 12. Kemana disuruh kan tidak tahu. Tapi Abraham mau nurut. Kemana Tuhan? Pokoknya kamu pergi mau nurut. Dan nurut jadinya hasilnya apa? Ada hasil kan? Abraham bapak orang beriman. Maka itu Bapak Ibu, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Waktu kita mendapatkan nasihat, dengar. Zaman sekarang banyak orang firman Tuhan sudah main HP. Loh Bapak juga main HP. Saya bukan main HP, lihat apa tidak. Ada sesuatu yang saya mau lakukan. Ya. Cuek semua. Saya kalau duduk di sini, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun yang sampaikan, saya dengar baik-baik. Saya dengar baik-baik. Aduh ini saya dengar baik-baik. Lakukan. Dikatakan di sini Bapak Ibu ya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka kepada perintahnya. Waktu dia saksi, saudara Alek, dia bilang saya dapatkan ini barang. Akhirnya waktu dia sampai saksi dan dia ngomong di mimbar, saya disuruh Tuhan, ya, tahun baru ini tanggal 1 bulan 1 korbankan, perhatikan orang susah. Memulai hidup ini tahun baru, memulai saya lakukan. Saya
lakukan, saat itu saya lakukan. Dan saya jalankan, saya tidak berpikir lagi. Karena Tuhan suruh sama saya. Saya tidak berpikir apa-apa, saya lakukan. Ya saya jalankan saja hidup. Apa yang Tuhan suruh sama saya jalankan. Apa yang Tuhan suruh saya jalankan. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan belum mau. Ya, mereka mungkin karena iman mereka. Kalau saya lakukan, bagaimana saya nanti ke depan? Kan banyak anak-anak Tuhan. Kalau saya lakukan, bagaimana? Memang logika seperti itu. Tapi ingat, ya, ikut Tuhan 1 tambah 1 sama dengan 1. Oh tidak Pak, Ibu Kris itu orang bilang S3 dalam fisika, ini kimia matematika. 1 tambah 1 Ibu Kris, tidak bisa Bapak 2. Ini loh ijazah saya. Saya lihat Ibu Kris punya teken. Tekennya dengan Jokowi kalah. Ibu Jokowi punya cara teken. Dope. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Kita belajar nurut. Jangan bangkang. Jangan keras kepala. Seperti bangsa Israel. Saya disuruh lakukan ini. Saya jalankan. Barusan itu yang paling berat. Waktu Imlekan. Saya dengan saudara itu ada 1 saudara, 2 saudara. Sudah boleh bilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya pergi. Tapi waktu selesai saya mandi, Ibu Gembala sudah siap semua, kita mau pergi di satu tempat. Di situ ada suara, sebentar kamu pergi ke rumah kakakmu. Karena Tuhan yang suruh kamu pergi ke rumah kakakmu. Saya omong sama istri saya, kita ke sana. Istri saya ketengar, bingung. Loh, ya saya bilang Tuhan yang suruh, bagaimana? Ya jalankan saja. Kalau manusia yang suruh ya tidak. Ya jalankan saja. Saya pergi ke sana. Plong, saya rasa tidak ada apa-apa, biasa. Mereka sendiri jadi kako-kako. Tuhan bilang sama saya pada waktu itu, hari Kamis kau pulang. Ya pulang. Tapi Rabu Tuhan sudah kasih tahu. Saya bilang Tuhan saya mau foto bersama hari Jumat. Tapi Tuhan bilang kau pulang. Karena apa? Nanti ada ibadah Kamis. Kau harus ada. Pulang saya. Saya omong sama Ibu Gembala. Ibu Gembala kan sudah kepingin. Kesia sudah ngomong pakaian warna hijau semua seperti tadi. Ya, mau pakai semua ini. Ibu Gembala bilang kenapa pulang? Disuruh Tuhan. Kan pulang. Ya pulang. Tapi waktu saya pulang, saya diaturkan semua pesawat-pesawat, diaturkan sama Tuhan. Saya masuk di lapangan terbang tanpa lagi diperiksa, jalan seperti raja, semua sudah duduk di eksekutif. Ya ini, karena apa? Tuhan perintah. Kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, ya mau dengar-dengaran, kita lakukan. Kehidupan ke depan kita ini ada. Tapi kalau kita ngamuk terus gini. Mohon maaf saya baca tadi. Kita jangan seperti Lot. Ya. Orang dunia. Gagal semua rencana Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Buka nanti. Kejadian 12 coba buka. Kejadian 12 kalau tidak salah. Kejadian 19 ayat ke-24. Coba buka. Kejadian 19 ayat 24.
Bagaimana kita melihat? Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dari api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Lanjut yang kedua. Ya. Dan ditunggang balikan nyala kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Karena apa? Dia jadi pengikut dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita seperti Lot, jadi Kristen dunia. Saya ingat Kesia ngomong waktu dia khotbah hari Sabtu. Saya kan tidak tahu mereka dua kakak beradik. Pada waktu kami kumpul semua, ponaan-ponaan, mereka anak Tuhan. Semua. Waktu berbicara itu lain. Yang suka melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan seperti apa lagi? Ibu Andreas datang waktu kerja hari Sabtu. Dia pakai kaos, di situ ada tulis Surya Kebenaran. Saya lihat, langsung Tuhan taruh. Bikin kaos ini. Loh, bikin kaos ini? Iya Tuhan. Ya bikin. Tidak apa-apa bikin, Tuhan bilang. Tapi sabar dulu, kantongnya. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya harus punya iman. Saya suruh buat. Dari buat itu hampir 2 juta lebih habis. Semuanya habis. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan suruh sama saya, buat lagi. Bingung kan? Buat lagi. Jadi supaya tidak melulu pakai warna itu saja, buat lagi. Teman saya bilang, wih sekarang sudah pakai seragam ya. Ada peningkatannya. Karena Tuhan bilang, saya mau membesarkan, mau percayakan pekerjaan ini. Buat lagi. Tapi kan kita tidak tahu ke depan. Tapi karena kita ada hubungan, Tuhan bilang, Tuhan kan cukup Tuhan. Iki duitnya keluarnya 2 juta lebih. Mau teriak sama siapa Tuhan. Tapi Tuhan bilang lakukan. Iman percaya. Ya saya lakukan. Saya jalankan. Maka itu tadi malam saya masih ngomong sama Kesia. Kamu sudah pesan apa tidak? Kamu tanggung jawab sama Tuhan. Karena itu adalah Tuhan yang suruh. Nah Bapak Ibu. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita sudah dipercayakan sama Tuhan untuk lakukan untuk Dia, nanti kan untuk kita itu nanti kan Tuhan juga atur. Ini banyak saksi saja tidak apa-apa. Tetapi untuk menyadarkan kita, seperti tadi saya bilang, Saudara Ale kasih tunjuk, masa ada kursi satu mobil Avanza. Saya pergi ke sana, saya tanya, iya, satu Avanza mobilnya. Kursinya itu, duduk, waduh, satu Avanza. Tapi saya tidak tergerak, saya punya hati. Ya, kalau tidak saya minta juga sama Tuhan, Tuhan bilang mau melo-melo. Tapi saya tidak tergerak hati. Tapi karena saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, saya lakukan. Apa yang Tuhan suruh saya omong. Dan saya omong kepada Bapak Ibu, ada yang terima, ada yang marah. Ya saya omong saja. Saya lakukan semua, saya lakukan semua, saya lakukan. Hari Jumat pagi Bapak Ibu. Saya doa pagi sini, belum terpikir apa-apa. Apa yang Tuhan katakan kepada saya, mobil kamu Veloz jual. Disuruh jual. Lu bingung, lu jual. Habis itu beli yang baru.
Loh Tuhan, saya hari ini saya butuh uang 12 juta lebih. Jangan macam-macam. Tapi karena saya tahu Tuhan yang suruh, jual itu mobil Veloz hari Jumat. Jual mobil dah gampang. Kalau mau jual murah-murah semua bisa. Jual mobil lu Veloz. Habis itu Tuhan ganti yang baru. Saya pikir-pikir. Ya karena Tuhan suruh. Selesai doa pagi. Saya telepon sama Alek. Lek, aku mau ganti mobil ini. Mau jual. Ya, untuk apa? Saya bilang, saya capek. Tapi ini Tuhan suruh. Ya sudah, pokoknya saya mau ganti mobil ini. Saya runding-runding bicara dengan Alek. Tukar pikiran tentang rohani. Ya Om, kalau disuruh Tuhan jalan saja. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya minta tanda. Hari Jumat itu saya minta mobil saya Veloz dibukakan dengan harga yang sekian tinggi. Kalau itu kehendakmu itu jadi. Dan kau ketemukan juga sama saya hari itu juga kasih mobil yang dapat harganya yang murah, yang bagus dan lain-lain. Kalau kita takut sama Tuhan Bapak Ibu, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kepintaran. Hari Jumat, langsung tiba-tiba siang itu terputus semua. Bukan terputus apa, mobil itu bisa dijual dengan harga yang super tinggi. Itu Tuhan. Saya tidak suruh Bapak Ibu pukul tangan. Itu Tuhan. Dan juga terjadilah satu komunikasi. Mobil yang beli itu susah untuk dicari. Ada barangnya, tetapi diskonnya sangat kecil. Ya, karena itu mobil tahun 2025. Sangat kecil. Tapi saya berbicara melambung semua, seluruhnya jalan dan kemarin sudah keluar itu barang. Nah, ini saya berbicara kepada Bapak Ibu. Saya memotivasikan. Tentu Bapak Ibu lihat, aku kepingin seperti ini. Aku mau. Tapi untuk kita mau itu kita harus dulu ya lakukan apa yang Tuhan perintah. Kita setia yang kecil, Tuhan percaya yang besar. Langsung kemarin jam 2 lapor, Pak barang sudah datang dari Astra. Apakah kita kirim? Tetapi kita harus dulu tambah ini variasi-variasi semua yang ada dari dealer. Coba kita lihat. Saya sebenarnya saya tidak mau buka, tapi jam 2 malam tadi, malam Tuhan bilang buka. Kita lihat ya. Haleluya. Ini barangnya. Saya kepingin semua jemaat yang ada di sini. Lindung, engkau juga nanti akan dapat seperti ini. Ya kan? Ya Om, makasih Om. Tapi kamu mau jalankan dulu ini. Apa tidak? Putar yang satu lagi. Ya, lihat ya, speedometer. Nah, lihat ini. Senin dia sudah kirim barangnya ke sini. Pak, untuk apa Pak? Tidak tahu. Tuhan mau suruh, saya tidak tahu. Masa Tuhan suruh? Ya mau percaya dan tidak terserah Bapak Ibu. Bukti Tuhan suruh semua di sana. Semua jalan yang baik. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ini loh yang saya ingin berbicara kepada jemaat. Kalau kita takut akan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ini loh yang saya mau berbicara kepada jemaat. Tentu jemaat semua pasti kepingin dong. Kecuali Pak Toga Sirait, kalau itu saya tidak butuh Pak. Aku kepingin nanti saya tutup mata, saya ada tempat di surga, itu yang saya kepingin. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini, semua kepingin. Semua kepingin. Tetapi untuk mendapatkan dasar itu harus punya dasar dulu. Tapi kalau kita tidak punya dasar dan kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan pesankan, hidup kita tidak mau berubah dan lain-lain, ya tidak bisa. Tidak bisa. Saya padahal waktu itu saya tanya kepada saudara Kisya. Kes, Papa tak ganti mobil kamu. Tidak mau Pak. Itu saja Pak, cukup. Ya, tidak mau Pak. Itu saja cukup, dia bilang. Tapi sudahlah.
Sudah, papa beli sejak ini. Ya sudah, dia bilang terserah papa. Bayar yang bayar papa kok. Ya sudah, saya berpikir-pikir, kenapa Tuhan ya, kok saya lakukan ini? Mungkin nanti kalau dia menikah, dia bawa ini mobil. Dari malam baru saya omong sama Mama Kesia. Ini jenik ini kasih Kesia aja. Ya, tapi Kesia udah mau besar, udah mau. Atau mobil jenik ini kasih saya punya anak saja, suster. Ya, supaya pergi rumah sakit, suster turun. Ya, karena anak dengar-dengaran ini. Ini saya bilang mungkin Tuhan punya mau ini. Kemarin saya mau ganti ban, Andre bilang, papa ini ada ban lebih murah begini. Tidak, papa mau yang cerita King Kevin. Kalau kita bisa lakukan itu Bapak Ibu. Dikatakan di sini anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Anak cucunya dikatakan di sini, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi ini adalah orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Maka itu saya berdoa, saya suruh kepada Bapak Ibu, dengar ini, Bapak Ibu sendiri yang minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan saya hati, agar supaya hati saya ini takut akan Tuhan. Tuhan jangan jadikan saya, sudah naik sedikit saya mendongak ke atas. Jangan, itu saya tahu engkau bilang aku benci itu orang sombong. Berikan saya hati, supaya saya mau melakukan jadi orang benar. Kalau saya jadi orang benar, sudah Tuhan bilang anak cucu. Kita melihat minggu lalu saya khotbahkan di dalam Mazmur 128. Mazmur 128 ayatnya yang pertama kita melihat. Mazmur 128 ayat, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini satu nasihat juga seperti ini. Kalau kita bisa melakukan ini, seperti tadi kita bacakan di dalam Mazmur 112 ayat 1, takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya. Ini tentang rumah tangga yang diberkati. Coba kita melihat ayat 2. Kalau kita sudah bisa lakukan ini ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaannya. Kita bekerja disertai Tuhan dan itu jadi berkat. Istri anak-anak kasih makan itu jadi berkat. Tapi kalau kita hidup di dalam dosa, kita dapat dari hasil tipu-tipu sini, tipu sana, segala semua, makan tidak jadi berkat. Dijalankan katakan di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan ayat yang ketiga, kalau kita takut akan Tuhan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Istri. Saya melihat istri saya seperti hendaklah hidupmu sempurna seperti aku, Tuhan. Istri saya juga seperti itu. Cuma ada kekurangan. Saya pikir. Istri saya ini
Jam 6 sore, teng, baru dia mau tidur. Itu kekurangan dia. Dari pagi 4:30 dia sudah bangun, jam 6 sore, teng, baru dia mau tidur. Kalau tidak dia mutar. Saya tahu itu keterikatan. Saya tahu. Kalau ngomong itu dia marah. Wah, saya bilang terikat. Tapi waktu dia marah, saya langsung diam. Kadang saya marah dia langsung naik. Saya juga berpikir, Novi, saya dengar Alek bilang sampai jam 3 pagi masih cuci baju, masih cuci piring, masih lap-lap, itu keterikatan. Nah itu powernya laki. Saya dengar, saya kaget. Tadi malam baru saya omong, engkau dengan Novi sama. Cuma kelebihan engkau bisa masak, Novi bisa masak dan tidak mau masak. Engkau setiap hari siapkan makanan untuk suamimu, Novi belum mau. Nah sedikit. Tapi untuk merubah itu susah. Cifung bilang, Pak, kenapa Bapak tidak bicara anak saya Atalia? Belum, Tuhan belum taruh hati saya untuk berbicara sama dia. Inilah Bapak Ibu. Jadi kalau kita suami sudah takut akan Tuhan, kita percaya. Kita berdoa, pasti. Dan nanti sudah istri turun kepada anak-anak. Sudah anak-anak turun kepada siapa lagi? Kepada cucu, cicit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari, kalau kita mau. Maka itu tadi saya sudah ngomong, jangan kecewa sama Tuhan. Percuma saya ikut Tuhan, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan perintahkan kepada kita suruh jalankan ini, kita tolak semua. Semua tidak ada yang satu, semua ditolak. Semua ditolak, semua ditolak. Bagaimana kita mau menerima janji Tuhan? Semua ditolak, ini dosa akhir zaman. Bagaimana bisa menerima janji Tuhan? Pasti Bapak Ibu kepingin. Iya ya, Pak Herman itu bisa. Kenapa saya tidak bisa? Itu hebat. Apa Pak Herman dia curi? Kalau dia curi sampai saat ini, polisi sudah tangkap sama saya, masukkan penjara. Kalau saya tipu, pasti saat ini semua Tuhan. Tapi kenapa Pak Herman bisa? Saya juga harus bisa. Itu. Tapi kalau kita bilang cuek, masa bodoh, emang gue pikirin, gue gak mau dengar. Ya sudah, setiap hari kita pusing kayak orang gila. Setiap hari kita pusing kayak orang gila. Setiap hari kita pusing kayak orang gila. Mau cari untuk makan saja susah. Mau cari untuk minum saja susah. Mau cari untuk pakai saja susah. Padahal Tuhan sudah bilang, hei makan, minum, pakai, jangan kamu susah. Ini kita susah cari. Saya berpikir-pikir betul juga ya. Barusan saya pergi potong rambut. Saya ngomong kepada yang punya salon. Ini rumah kamu ini lebar 4,6 meter. Ini panjang 12. Ini saya lihat banyak mau dijual ini. Ya. Berapa ini di sini jual? 1 miliar. Rumah 4,6, panjang 12 meter, 1 miliar. Itu bisa piara doro di dalam, 1 miliar. Saya pikir-pikir, saya omong sama istri saya, jangan omong 1 miliar. 10 juta saja kita pegang aja, susah kok. Suruh beli 1 miliar. Dari mana bisa beli? Benar kan? Dari mana bisa beli? Uang 10 juta saja dah pegang kok. Mau beli rumah 1 miliar. Dari mana? Tapi Tuhan bisa. Alek punya rumah dulu beli dengan modal uang 10 juta. Waktu putus jadi orang itu saya panggil dulu di kantor. Oke, jadi saya kasih ikat. Ada berapa uang situ? Ya 10 juta. Ya sudah 10 juta. Ada, mana kuncinya? Dan situ waktu itu rumahnya reok. Bongkar.
Secara manusia dari mana? Tetapi Tuhan, Yesus yang kita sembah, dia bisa lakukan sampai saat ini. Hanya modal 10 juta. Tapi Tuhan buat yang tidak ada jadi ada. Coba pada waktu itu dia dah nurut, dah mau dengar-dengaran, dah jadilah. Pada waktu itu, waktu mau teken, orang itu udah ngamuk. Kalau kau tidak bayar sekarang ini, keluar dari rumah ini, saya tuntut sama kamu. Tapi kau harus bayar saat ini juga 50 juta. Kalau kau tidak bayar, saat ini juga batal. Sudah bangun. Saat ini memang. Karena beli waktu itu belum ada akte jual beli. Kalau kau tidak bayar, batal saat ini. Wah, pikir bagaimana? Mau cari siapa? Tapi untung Tuhan bisa siapkan dana uang 50 juta. Alik lihat saya. Lihat sama saya bagaimana. Saya goyang. Telepon Andre. Apakah Andre punya uang? Tidak. Bukan Andre punya uang. Tapi pada waktu itu dititipkan orang. Tuhan pakai orang untuk titipkan kepada Andre. Ini uang Andre, sekian puluh juta, kau tolong belikan barang ini. Dan saat itu persis ketemu masalah ini. Saya bilang, ambil dari Andre. Untuk nanti terjadi kemudian mau jadi apa, terserah. Waktu itu kita mungkin kalau kita mau melakukan, kita mau taat, kita mau setia, mau dengar-dengaran. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahmu, kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ayatnya yang ketiga dikatakan di sini, kalau kita takut akan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, harta dan kekayaan ya, ada dalam rumahmu. Harta dalam kekayaan itu berupa apa? Tidak selamanya kita bilang harta dunia yang ada. Tadi kita berbicara ada rumah, berbicara ada kendaraan, ada ini, ada tidak. Ya. Coba kita lihat Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Itu harta kekayaan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Harta kekayaan kita di dalam dunia. Kalau kita lakukan itu kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada buah-buah roh, itu harta kekayaan. Ada damai sejahtera. Saya bersyukur sama Tuhan. Apapun saya punya persoalan di depan, masalah apapun, saya tidak pernah bingung. Saya tenang saja. Dan saya tidak pernah pikir. Ada masalah-masalah, tak tinggal tidur. Ya, saya tinggal tidur. Nanti sebentar Tuhan yang selesaikan. Yang mau berbicara, damai itu ada. Rasanya beban ini tidak ada. Nah ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Karena jemaat mengatakan, gimana aku pusing, aku khawatir. Saya bingung untuk 2 hari lagi, saya bingung untuk 1 minggu lagi. Ya memang, saya tengah mati loh. Kalau orang hidup dalam kekhawatiran, buah-buah roh tidak ada, setengah mati. Kemarin saya berbicara dengan teman saya, pabrik kaca. Ya, pabrik kaca loh. Dia bilang paling enak kopi hidup. Ya, saya bilang saya tahu. Hidup saya paling enak. Dia cerita semua. Sama teman-teman. Ini Pak Herman paling enak. Dia pulang, dia sampai di rumah jam 10 dia mandi. Habis dia mandi, dia duduk minum kopi, istrinya sudah bikin makanan semua. Tadi pagi istri saya bikin, kasih sama saya makan apa? Pastel tutup
Bukan pastel tutup yang sembarangan, yang super punya. Kasih saya makan. Gini loh sama istri-istri. Pastel tutup dikasih. Sudah enak. Ini, kita ini harus pulang. Tidak bisa. Pusing. Saya hari ini saya harus bayar tukang sekian banyak. Saya belum siapkan uang. Loh tukang apa? Loh tukang potong-potong kaca, tukang untuk pasang-pasang segala semua itu kan setiap minggu saya harus siapkan uang sekian banyak. Uang belum ada Pak Herman. Pusing jadi saya harus pulang dulu. Kalau ajak sama saya hari Sabtu pergi makan tidak bisa. Kecuali hari Minggu. Ya saya bilang sama kau punya hidup dengan saya. Sama. Semua sama. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam buah-buah roh. Ada Tuhan dalam hidup ini lain. Ada kasih. Kasih itu apa? Suka memperhatikan orang-orang susah. Kasih. Kasih itu suka memperhatikan orang-orang susah. Tadi pagi saya keliling, saya cari. Itu pemulung. Ternyata dia sudah jauh. Aduh Tuhan, dia sudah jauh. Tuhan gimana ini Tuhan. Saya belum kasih sama dia ini Tuhan. Saya mau kasih dia ini, saya mau kasih ini. Punya kerinduan. Suka. Kalau ada Tuhan dalam hidup ini. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera itu. Dan juga ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan. Lanjut. Ya, ada kesetiaan. Lanjut. Ya. Kelemah lembutan. Penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi ada buah roh dalam hidup kita. Kalau kita lakukan ini. Bapak Ibu, mari. Ini hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Tapi mari kalau ada buah roh dalam hidup kita ini enak, tentam. Ada anak-anak Tuhan. Dia ikut Tuhan Bapak Ibu. Tapi dua kaki. Satu majelis, satu dunia. Satu ikut Tuhan, satu dunia. Ya. Jadi dia hidup seperti begitu. Ke gereja sih ke gereja. Tapi dunia juga ada. Itu Kristen duniawi. Galatia 5 ayat 19. Coba lihat. Galatia 5 ayat 19 itu Kristen duniawi. Perbuatan daging telah nyata yaitu apa? Cabul, kecemaran, hawa nafsu. Langsung hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati. Jangan ada yang iri hati ya. Amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Lanjut. Kedengkian, kemabukan, pesta pora. Pesta pora. Anak Tuhan. Ini semua ini jangan kita jalankan. Kalau kita lihat, iya ya. Saudara Alek beli ini, aku iri. Kok dia dikasih, kok saya tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu ada harga yang dibayar. Pak Herman kok enak-enak kok langsung keluar macam begitu. Ada harga yang dibayar. Kalau harga itu kita tidak mau bayar bagaimana? Pesta pora. Itu tidak boleh. Ikut Tuhan jangan kaki dua. Ya. Satu di dalam Tuhan, satu di dunia. Tidak bisa. Kita lihat, saya kasih itu.
kumpul itu uang. Saya kumpul itu uang. Waktu saya kumpul itu uang dan sekarang ini tak kasih habis sama saya ke dokter. Saya bilang, bodoh kau kerja setengah mati tidak jadi berkat. Malah engkau kasih kepada rumah sakit, kau kasihkan sama dokter. Sudah berapa banyak engkau habis uang ini? Wih, banyak sudah. Saya bilang, Tuhan, saya ini rasanya kadang di sini ini petis jantung. Saya bilang, Tuhan, aku kalau suruh pergi ke Singapura, pergi ke ini segala semua, dari mana Tuhan? Wes pokoknya Tuhan, kalau kau ambil saya ambil, tetapi yang urus ini kasih makan orang panti siapa? Belum mampu ini Andre, belum mampu Bapak Ibu yang lain, yang urus ini siapa? Teman saya bilang, belum, engkau belum. Karena seakan Tuhan masih pakai engkau untuk bisa memberkati orang. Saya bilang, Tuhan, kadang saya bilang apa sesak. Saya bilang sama Ibu Gembala, kau masak itu obat ini. Dia sudah masak malam, saya tidur enak. Ya, kadang sesak, Tuhan tolong saya. Sesak Tuhan, tolong saya. Sesak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Umur itu, umur panjang, umur pendek di tangan Tuhan. Mati hidup di tangan Tuhan. 1 Samuel 2 ayatnya 6 dan 7. Mati hidup di tangan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu. Ya. Jangan kita hidup dalam pesta pora. Kalau sudah ikut Tuhan apa melayani lagi. Jangan kita masuk di dalam dunia ini. Ada anak Tuhan dunia kaki dua. Satu duniawi, satu ini. Tidak. Kita harus pikirkan untuk Tuhan. Ya, apa yang kita bisa berbuat. Hidup berusaha berkenan kepada Tuhan. Jangan keduniawian yang ada, kesombongan yang ada. Kadang saya melihat Bapak Ibu jangan berpikir saya tidak tahu. Saya lihat saja, saya cium aja saya tahu. Oh orang ini, orang ini, orang ini. Mana bisa saya bilang. Orang ini modelnya begini, orang ini model. Tuhan kasih satu karunia, marifat. Orang ini, orang ini, orang ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Bisa digambarkan semua itu. Dikatakan di sini harta kekayaan di dalam rumahnya dan kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Apa yang dikatakan di dalam terjemahan yang sehari-hari, coba kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Terjemahan sehari-hari, ya coba. Ya, terjemahan sehari-hari. Keluarga akan kaya dan makmur dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Ya. Coba lihat terjemahan sehari-hari bisa dibuka dari sana. Ya, dikatakan di sini ayatnya yang ketiga, keluarganya akan kaya dan makmur dan ia akan sejahtera selama-lamanya. Terang bersinar dalam kegelapan bagi orang-orang jujur, bagi orang-orang adil, pengasih dan penyayang. Berbahagialah orang yang murah hati dan suka meminjamkan serta jujur dalam segala urusannya. Orang baik tak akan gagal, ia akan diingatkan selama-lamanya. Ini terjemahan sehari-hari. Jadi dikatakan di sini ya. Kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Kebaikan, kalau kita lakukan kebaikan itu ada selama-lamanya. Dan dikatakan lagi di dalam ayat 4, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Jadi kita berusaha menjadi orang-orang benar. Kalau kita sudah menjadi orang-orang benar, Bapak Ibu, dikatakan kita menjadi terang. Menjadi contoh, menjadi teladan. Menjadi contoh dan menjadi teladan. Kekayaan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan di sini ayat kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi kalau kita mau melakukan ini, taat, dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mujur orang menaruh belas kasihan. Jadi kita ini mari punya hati taruh belas kasihan.
Kemarin Ibu Gembala saya bilang, ibu-ibu ini kelihatan lagi berasnya habis. Ya, saya bilang coba lihat, mungkin beras sudah tidak ada. Saya bilang, saya lagi berdoa minta beras. Tapi ibu gembala bilang apa? Untung sudah dicocokkan. Ya sudahlah, kalau ada itu berapa, ya kasih. Nanti minggu depan kita pikirkan lagi. Ya, kasih. Jadi saya pulang, ibu gembala bilang, saya sudah bagikan semua itu. Ya sudah, habis, ya sudah. Nanti hari Sabtu kita pikirkan lagi. Memang beli beras 1 kali masak itu 750.000 sampai 1 juta. Ya, untuk masak itu beras, kasih makan itu orang setiap Sabtu. Ya tapi sudahlah, untung cocok saya dengan ibu gembala. Coba kalau saya mau kasih ibu gembala dan mau, payah. Bisa bertengkar di dalam. Tapi kita sama-sama punya murah hati. Kalau ada Tuhan dalam hidup kita ini, kita punya murah hati. Mau memperhatikan orang-orang lemah. Tidak egois. Kalau hidup di dalam kedagingan hanya memikirkan diri kita sendiri. Egois. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita pada hari ini. Mari, agar supaya kita hidup takut akan Tuhan. Kalau kita sudah hidup takut akan Tuhan. Mau menerima nasihat-nasihat Tuhan. Lain kita punya hidup. Saya tutup dengan satu kesaksian. Anak Tuhan juga. Ya, anak Tuhan. Melayani Tuhan, suka sumbang untuk pekerjaan Tuhan. Karena kehidupan rumah tangganya tidak bagus, dia dengan bininya cerai. Bininya lari, punya anak 2. 1 anak dibawa bininya, 1 anak dibawa lakinya. Jadi waktu cerai itu kan bingung suaminya. Bininya sudah tangkap laki-laki lain, ada di daerah dia. Sekarang suaminya terus usaha merengek mau datang minta kembali. Tapi bininya kan sudah tidak mau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, mereka pisah. Dan saya tahu waktu itu. Saya omong sama dia. Saya bilang kamu macam begini. Tapi masih tetap keras hati. Karena namanya orang berpisah lagi sedang galau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, sekarang suaminya lihat istri orang di gereja. Istri orang, karena rumah tangga daripada istri yang satu ini lagi berantakan, suaminya pukul sama istri itu anak Tuhan di gereja. Datanglah curhat dengan laki-laki ini, jatuh hati. Apa yang terjadi? Sekarang suaminya kejar sama anak ini. Saya parang sama kamu, saya bunuh kamu mati. Lari yang laki-laki ini. Saya bilang kamu pulang. Saya dikasih tahu, ini saya panggil dia, saya berbicara, kamu pulang. Dia bilang kalau saya pulang, saya dibunuh mati. Tidak ada manusia berani bunuh mati. Ada WA-nya, ada, lapor polisi. Ya, ini seperti macam begini. Tapi dia takut, dia lari ke Surabaya, lari ke Jakarta, lari ke Bali, terus hanya lari toh. Saya bilang engkau ini ada utang bank sekian besar. Kalau kau lari bagaimana kerjaanmu? Kau bangkrut nanti. Mamanya udah ngomong sama saya, tolong Pak Pendeta. Ngomong dengan anak saya. Dia ini utang bank. Dia kerja pakai uang bank. Sekarang dia tidak urus. Dia lagi galau. Dia lagi bingung. Dia lari. Dia bawa dia punya anak. Yang laki-laki ini yang selingkuh ini. Istrinya selingkuh. Tunggu sama dia mau potong dengan parang. Ayo, itu anak Tuhan. Karena apa? Gembalanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan gembalanya juga tidak perhatian seperti itu. Yang penting saya melayani kamu, kamu datang bawa kolekte, ya sudah. Tidak perhatikan. Jadi dia tidak ada yang memayung dia. Jadi hidupnya seperti itu. Saya pikir-pikir, kemarin dulu lalu, seorang pimpinan bank terbesar Indonesia, bank swasta dulu ya. Terbesar di Indonesia, pimpinan bank terbesar di Indonesia. Dia telepon sama saya pagi-pagi. Pak Herman, tolong doakan saya. Saya mau operasi mata. Sekarang kamu ada di mana? Dia bilang saya di Jakarta mau operasi mata. Tolong doakan. Loh saya bilang engkau kan ada di gereja sini.
Kenapa engkau tidak panggil minta pendetamu? Ya, tapi kan saya tidak omong begitu. Saya hanya ngomong begini, gimana pendetamu? Ya, dah tahu kita mana bisa ada hubungan dengan mereka. Kita datang pulang ya selesai. Lain kan Pak Herman, kalau Pak Herman dia perhatikan. Saya doakan dia. Besok pagi saya cek lagi gimana hasil dari hasil operasi ini. Puji Tuhan Pak Herman sudah baik. Hari Sabtu saya sudah ada di Surabaya. Ya, terima kasih Pak Herman atas perhatiannya. Nah ini penting sekali. Seorang gembala, dia senantiasa menasihati terus anak-anak ini. Kalau anak-anak ini mau dengar, kamu dapat. Tapi waktu dia menasihati Bapak Ibu tanduk terus marah terus, ya sudah jangan marah sama Tuhan. Tidak boleh kecewa sama Tuhan. Tidak boleh. Kalau kita mau supaya Tuhan sertai, ayo dengar-dengaran. Lakukan apa yang Tuhan ngomong. Seperti hari ini. Kita sudah dengar, lakukan apa yang Tuhan omong. Tapi kalau kita tidak mau, kita pakai akal-akalan, kita akan hancur. Seperti tadi yang saya saksikan. Hidup ikut Tuhan, sekarang sudah tidak ada payung, hidup kedagingan, sampai berusaha mau menghancurkan orang. Itu kan jahat. Rumah tangga orang mau dihancurkan, mau dirabut, itu kan jahat. Maka itu Bapak Ibu, mari ya. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Saya minta pemusik singer. Kita tanya dulu diri kita. Apakah saya ini takut akan Tuhan apa tidak? Ya, apa saya takut akan Tuhan apa tidak? Kalau kita sudah takut sama Tuhan, kita yang urusan pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak takut sama Tuhan, kita tetap makan dan minum, itu urusan kita sama Tuhan. Ya, bukan urusan dengan manusia, urusan kita sama Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa